Technical View Pound Sterling 14 Juli 2020 per jam 12 lewat 29 menit waktu Indonesia bagian Barat. Area high 1.2559, low 1.2535 dan running price 1.2551. Dan akhirnya terjebak dalam pola bearish kembali. Persis ya dengan apa yang kita perkirakan, karena kita mendapati area MA 200 di 1.2690 tidak ditembus, lalu kemudian juga memang ternyata berimpitan dengan area garis trendline, di mana garis trendline tersebut adalah penentu. Dan berarti ini area yang masih relatif kuat, sehingga akhirnya dia rejection terjadi kemudian mengalami penurunan. Hati-hati untuk hari ini, area yang menjadi support utama kita adalah 1.2516, itu berada di area 61.8%. Kemudian potensinya bearish engulfing ya, berarti ini adalah mengisyaratkan akan terjadinya bearish kembali untuk hari ini. Dominasinya bearish, berarti saya akan mengincar area sell. Berarti kita akan mendapati sebetulnya di bawah 1.2516 kembali. Tapi setidaknya area ini yang harus menjadi wanti-wanti kita, bahwa kemungkinan potensinya tidak akan terlampau mudah untuk ditembus. Targetnya bagaimana? Targetnya kurang lebih sampai area garis ini, itu berada di area 1.2430. Itu pun kalau kita tarik dengan area yang kita sebut dengan historical price, tepat sekali di area historical price yang pernah terjadi. Jadi kita memiliki area support kedua sebagai target juga, itu berada di kisaran 1.2436 sampai 1.2440. Kemudian area resisten tetap berada di kisaran 1.2690, itu yang paling utama untuk mengasumsikan bahwa memang bullish trend sudah mulai layak mendominasi. Dan kalau kita lihat di grafik H4, oke, ini adalah grafik keempatnya. Ternyata dia kemarin kita sempat sebutkan tentang potensial double top, dan itu yang terjadi. Anda bisa lihat dia hanya sempat menyentuh area tertinggi di 1.2664, lalu kemudian next candle dia mengalami penurunan, bearish kembali mendesak area neckline. Neckline-nya di area ungu ini, dan ini adalah 1.2567. Kemudian yang kedua, yang paling spesial adalah dia juga menembus area trendline kita, teman-teman. Artinya kita tinggal menantikan pullback sedikit saja di sini, lalu kemudian dia akan kembali turun. Ingat bahwa target dari double top sendiri adalah kedalaman dari areal top tersebut. Dan kita sudah dapatkan kurang lebih ketinggiannya hampir sama dengan ini ya. Jadi kalau misalkan saya gambarkan seperti ini, saya tinggal tarik garis sejajarnya dan kita dapatkan area target kita kurang lebih di 1.2465. Pertanyaannya adalah apakah dia akan berjalan lurus untuk mengalami penurunan secara garis lurus, atau dia akan mengalami zigzag. Mungkin saja akan mengalami zigzag, karena kalau kita lihat beberapa area historical price sempat akan menahan ya. Di sini adalah 1.2528, berarti apa yang terjadi pagi tadi dengan area terendah 1.2535 sangat wajar, pullback, lalu kemudian nantinya akan mengalami depresiasi kembali. So, untuk kali ini, pound sterling silakan lakukan sell on pullback di kisaran 1.2555 ataupun 1.2567, dengan target pertama adalah 1.2505 dan target kedua adalah 1.2468. Stop loss silakan gunakan di 1.2615 untuk mengantisipasi kemungkinan dia rebound ataupun rally kembali. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Technical View Euro USD 14 Juli 2020 per jam 12 lewat 34 menit waktu Indonesia bagian Barat. High 1.1350, low 1.1333 dan running price 1.1340. Masih cukup tipis setelah ternyata area rectangle kita atau area triangle kita berhasil ditembus dengan area bullish candle sampai kurang lebih 1.1373. So, di sini saya harus jelaskan ya, kemarin sewaktu Anda melihat video yang saya sempat rilis di sore hari, sebetulnya kita sudah ada area penurunan terlebih dahulu, kurang lebih sempat menyentuh di kisaran ini ya. Jadi area yang sempat kita curigai sebagai area head and shoulder sempat memberikan sedikit harapan bahwa itu akan terjadi head and shoulder, dan sempat turun sampai 1.1319, tapi ternyata dia mengalami rebound yang sangat baik dengan asumsi bahwa hal tersebut terjadi selain karena faktor technical, juga lebih kepada faktor fundamental, di mana isu tentang Euro Summit, lalu kemudian tentang pertemuan-pertemuan, sehingga saya harus mengambilkan bahwa area atau pola yang kemarin kita curigai sebagai head and shoulder sudah resmi confirm gagal, dikarenakan arealnya sudah equal di sini, dan kita akan melihat potensi ini apakah menjadi double top atau tidak. Tapi kita sedikit flashback dengan apa yang terjadi di daily chart. Nah, karena dia bullish, berarti kita akan melihat potensinya dominan bullish, teman-teman. Ya, ini seiring dengan apa yang akan diekspektasikan oleh market, termasuk salah satunya adalah harapan bahwa stimulus itu akan dicairkan. Nah, juga jangan lupakan bahwa hari ini akan terjadi pertemuan antara dua
pembesar atau petinggi dari Jerman dan juga Spanyol. Perdana Menteri Sanchez akan bertemu dengan Angela Merkel dan kemungkinan akan membahas atau mungkin saja mencoba merayu Merkel untuk memberikan dana bantuan kepada Spanyol di luar dari apa yang akan diputuskan di Euro Summit. Lalu kemudian yang kedua yang membuat dia spike ke atas adalah kemarin kurang lebih ada informasi dari Italia yang kemungkinan akan meluncurkan paket stimulus terbarunya yang nilainya juga cukup besar. Dan di grafik keempat, nah sekarang kita berubah dari apa yang sempat dicurigai sebagai head and shoulder, sekarang justru dalam area channel ke atas. Uptrend channel artinya kemungkinan potensinya dia akan mengalami koreksi tapi untuk mengalami rebound kembali. Jadi kemungkinan potensi itu yang akan kita manfaatkan. Tapi di sini saya akan memberikan dua catatan. Di mana catatan pertama, Anda bisa melakukan buy on dip kurang lebih di area ini karena ini adalah area historical pass yang relatif kuat ya, karena sebelumnya menjadi area resisten lalu kemudian switch menjadi support dan itu menjadi area 1.1324. Nah, kemudian yang kedua adalah catatannya sebetulnya secara ideal kalau misalkan pun Anda ingin melakukan buy, kurang lebih dia harus mengalami retest di area biru tersebut dan kebetulan berhimpitan dengan area historical price juga di area 1.1286. Jadi Anda bisa melakukan buy on dip kurang lebih dua pilihan di area 1.1320 atau di area 1.1286. So, untuk kali ini rekomendasi saya adalah silakan lakukan buy on dip di kisaran 1.1312 sampai 1.1326 dengan target pertama adalah 1.1365 dan target kedua adalah 1.1420. Stop loss silakan digunakan di area 1.1248. Kecuali kalau Anda melakukan buy on dip di kisaran 1.1280, maka silakan sesuaikan SL ataupun TP Anda. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.